warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kali pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam acara bincang beasiswa pengalaman meraih beasiswa S2 LPDP ya yang dipersembahkan oleh Teras Bahasa dan Budaya Banyumasan dengan pemateri-pemateri yang pada hari ini itu dari award di LPDP ya. Beliau-beliau ini cantik-cantik ya, dari PK 184, ada juga dari PK 77. Saya juga nanti akan membacakan kurikulum vitae-nya. Dan nggak kalah menarik juga, founder kita juga merupakan award di LPDP, pada PK 195, dan saya sendiri sebagai host, Dina Nirwati, award di LPDP PK 194. Oke, dan saya akan membacakan kurikulum vitae sedikit dari Mbak Lika Kartika selaku narasumber pada sore hari ini. Beliau lahir di Solo 20 April 1910. University Groningen, Netherlands 2022. S1 Hubungan Interuniversitas 11 Maret UNS Surakarta 2016. Penghargaan LPDP Awardee 2021 PK 184. Best Presenter di International Conference on Political, Social, and Humanities Science Universitas Jenderal Sudirman 2020. Global Challenge Study Abroad International Office UNS to Utrecht Summer School Netherlands 2018. Pengalaman lain intern di International Crime Section NCB Interpol Indonesia 2018. Ya, itu ada pemateri dari kurikulum vitae dari pemateri kita Lika Kartika. Dan ada pemateri yang berikutnya yaitu Mbak Ririn Sulistiowati. Ya, beliau adalah alumnus award di LPDP PK 77. Ya, beliau adalah alumnus S2 Linguistik FIB UGM. Ya, berarti Mbak Ririn Sulistiowati ini bisa dikatakan menjadi publik yang menginspirasi banyak award-award berikutnya ya, karena masih dikatakan PK yang masih bisa dikatakan muda ya, Mbak. Iya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita berikan kepada Bapak moderator, yaitu Bapak Hari Sulistyo selaku founder dan moderator pada sore hari ini. Ya. Terima kasih Bapak. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Dini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Ya, senang sekali TBB Banyumasan, Teras Bahasa dan Budaya Banyumasan, pada kesempatan sore ini kita mengadakan bincang beasiswa yang ketiga, karena seperti tadi sudah saya singgung ya dalam obrolan yang off record dengan Mbak Leka, kita sudah mengadakan tiga diskusi bincang beasiswa, dan ini menjadi komitmen bagi kami TBB Banyumasan bahwa setiap bulan kita akan mengadakan bincang beasiswa dan diskusi budaya begitu. Dan pada kesempatan ini kita dengan sangat terhormat dihadiri oleh dua narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama ada Mbak Leka Kartika yang sekarang sedang menempuh studi S2-nya di International Relationship di Groningen ya, di sebuah kota yang cukup populer di Belanda, di bagian sisi utara di pinggir pantai begitu, dan tentu sekarang sangat dingin ya karena sedang musim winter begitu. Dan yang kedua tidak kalah luar biasa, pembicara kita Mbak Ririn Sulistiowati yang merupakan alumni award DLP 77 yang menempuh studi S2-nya untuk program studi linguistik di FIB UGM dan sekarang menjadi pengajar di UAD Yogyakarta. Nah, pada kesempatan ini rekan-rekan semua, tentu sebagaimana yang selalu menjadi agenda dari TBB Banyumasan, kita akan mendengarkan pengalaman empiris dari masing-masing narasumber mengenai bagaimana beliau-beliau ini punya mimpi ya di awal, yang punya mimpi ingin studi lanjut, lalu apply beasiswa dan mendapat kesempatan itu, lalu tentu bukan perkara mudah ya karena banyak sekali persoalan yang harus dipenuhi, requirement dan sebagainya. Dan tentu yang menjadi mendasar adalah seringkali musuh dari setiap orang adalah dirinya sendiri. Dan dua narasumber kita sudah membuktikan bahwasanya tentu
jangan dilihat sekarang ya, wih sekarang di Groningen begitu, lalu sekarang lulus S2 di UAD, tapi bagaimana prosesnya? Tentu orang memandang wah mudah lah, nyatanya bahasa Inggrisnya tinggi, nyatanya pintar, tapi bagaimana orang bisa menjadi seperti itu? Itu yang sering membedakan antara kita dengan orang lain. Dan tentu itulah yang akan menjadi dasar mengapa dua beliau ini kita hadirkan, dan nanti akan bercerita banyak hal, proses studinya, lalu kalau Mbak Rin khusus karena sudah lulus juga akan bercerita bagaimana setelah lulus dan bagaimana memanfaatkan link itu dalam konteks sesama alumni sehingga bisa dijadikan sebagai ini ya, sebagai motivasi. Oh ternyata jangan khawatir bahwa saya setelah studi itu juga banyak kesempatan begitu ya. Dan itu akan menjadi concern kita pada kesempatan ini. Nah, saya akan memberi kesempatan pertama kepada siapa ini? Yang pertama Mbak Rin terlebih dahulu. Iya, Mbak Ririn dulu aja, Mas. Mbak Rin terlebih dahulu untuk menyampaikan materinya, lalu nanti setelah Mbak Rin menyampaikan materinya yang tentu sangat inspiratif, dengan gaya Mbak Rin yang khas, yang bersemangat, nanti juga ada juga oleh Mbak Leika mengenai pandangannya, materinya, sehingga nanti kita mendapatkan banyak hal untuk kita bawa pulang ke bagasi masing-masing begitu ya, dan nanti kita juga akan melihat bagaimana kita bisa mencapai hal yang seperti beliau-beliau raih begitu ya. Saya kira demikian kesempatan saya berikan kepada Mbak Ririn untuk menyampaikan materinya. Monggo. Baik. Terima kasih untuk Mas Hari dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini. Jujur saja, sebenarnya saya tidak mempersiapkan materi secara tertulis pada hari ini karena saya sudah termasuk angkatan veteran untuk LPDP karena PK-nya 70. Dan jika saya lihat di sini untuk teman-teman yang ada PK-nya 184, 194, kemudian Mas Hari 195, setengah dari PK saya dulu. Dan saya jadi awardee LPDP itu sudah dari tahun 2016, jadi saya tidak mempersiapkan materi secara tertulis karena takutnya apa yang nanti saya sampaikan itu sudah tidak relevan diskusi secara interaktif. Apa yang ingin teman-teman ketahui dari pengalaman saya selama menjadi awardee LPDP ataupun selama sudah menjadi alumnus dari LPDP. Mungkin ada beberapa hal yang ingin teman-teman tanyakan terkait hal itu. Jadi intinya ketika teman-teman ingin mendapatkan beasiswa LPDP adalah seperti yang dikatakan oleh Mas Hari tadi, kita harus menjadi diri kita sendiri. Karena memang untuk LPDP sebenarnya musuh kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi tidak ada kuota khusus untuk LPDP, dan juga berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kamil, selaku PIC untuk PK, beliau mengatakan bahwa untuk LPDP ini menggunakan dana abadi, sehingga memang tidak ada kuota khusus untuk berapakah jumlah awardee yang akan diterima pada setiap tahunnya. Makanya untuk setiap tahun, beasiswa LPDP itu pasti berbeda-beda jumlah awardee-nya. Bahkan kadang-kadang sangat fluktuatif sekali. Kadang-kadang satu tahun terasa lebih sedikit daripada tahun berikutnya. Nah, karena memang tidak ada kuota khusus. Selama kita bisa memenuhi apa yang diminta oleh pihak LPDP, maka insya Allah kita pasti akan diterima. Dan salah satu caranya adalah dengan menjadi diri sendiri. Tidak perlu mengunggulkan sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang dalam tanda kutip kesombongan itu tidak dilihat, saya rasa, di LPDP. Makanya kita harus lebih menunjukkan sesuatu yang konkret, aplikatif, dan bisa betul-betul diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Biasanya untuk teman-teman yang punya program yang terlalu fantastis dan bombastis, biasanya malah tidak lolos ketika interview. Jadi itu sepertinya bukan merupakan rahasia ketika kita membicarakan tentang LPDP. Jadi ya itulah intinya ada pada menjadi diri sendiri. Jadi tidak perlu mempersiapkan sesuatu yang fantastis dan bombastis. Yang penting aplikatif, yang penting bisa diterapkan dan juga masuk akal. Jangan lupa penuhi juga segala macam LPDP bawah LPDP. Misalnya untuk nilai TOEFL
untuk S2 dalam negeri. Kalau dulu 500, jangan sampai ada di bawah itu, dan jangan juga mencoba untuk melakukan penipuan, misalnya teman-teman membeli sertifikat TOEFL, karena pasti nanti itu akan ketahuan. Dan tidak baiknya pada efek jangka panjang jika nanti teman-teman justru akan di blacklist. Makanya lebih baik menjadi diri sendiri, persiapkan berkas dengan baik, jangan sampai ada di bawah standar. Kalau ada di standar yang pas saja tidak apa-apa, tapi jangan ada di bawahnya. Kemudian dulu, jujur saja, pada saat saya mendaftar LPDP, saya tidak langsung lolos diterima, tapi saya pernah gagal 1 kali, karena ada satu berkas yang tidak saya cantumkan, yang tidak saya upload pada saat itu. Karena saya terlalu terburu-buru pada saat itu, jadi ada satu berkas itu adalah surat keterangan sehat dari dokter. Waktu itu masih ada berkas seperti itu, kemudian tidak terupload, dan ketika pengumuman seleksi administrasi disampaikan bahwa ada ternyata teman-teman mengalami kegagalan dalam pendaftaran beasiswa LPDP. Teman-teman bisa mencari tahu kira-kira apakah penyebab dari kegagalan tersebut. Dan sekarang LPDP juga sudah memfasilitasi untuk calon pelamar jika mengalami kegagalan, bertanya kepada pihak LPDP, maka nanti akan dijelaskan kegagalannya pada bagian apa. Kemudian setelah saya mendapatkan keterangan tentang kegagalan itu, saya menunggu, kemudian saya kembali mempersiapkan berkas. Berkas yang saya siapkan itu kurang lebih selama 1 tahun, jadi memang cukup panjang prosesnya, karena teman-teman tahu juga butuh sertifikat bahasa Inggris, kemudian butuh keaktifan organisasi, dan beberapa hal yang lain. Makanya tidak bisa kita siapkan secara instan. Apalagi LPDP itu juga meminta kontribusi kita, baik pada masa lalu, saat ini, ataupun di waktu yang akan datang. Makanya jangan terburu-buru, tapi lebih baik persiapkan diri dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin. Oke. Kemudian ini apakah boleh saya jawab pertanyaan dari Mas Tegar yang ada di kolom chat, Mas Heri? Boleh, Mbak. Boleh, ya. Boleh. Oke. Kalau Mas Tegar di sini bertanya syarat untuk mendaftar beasiswa LPDP itu khusus buat S2 atau D4 dan D3, boleh ikut mendaftar juga. Nah, untuk beasiswa LPDP yang saat ini, yang terbaru ini, ketika saya ikut sosialisasi yang terbaru, sepertinya untuk S1 sekarang juga sudah dipegang oleh LPDP ya, Mas ya? Untuk beasiswa S1. Ya. Sudah ada kan untuk yang ini? Sudah ada ya, Mas ya? Iya. Kalau sepertinya sudah ada. Nah, kalau dulu di zaman saya itu belum ada untuk S1. Nah, kalau sekarang S1 sudah ada, tapi untuk D4 dan D3 saya tidak terlalu yakin itu ada atau tidak. Nah, nanti mungkin Mas Tegar bisa mengunduh buklet yang ada di laman LPDP di www.lpdp.kemenq.go.id. Nah, di sana sudah lengkap bukletnya dan bisa dilihat kira-kira jenis beasiswanya apa saja. Karena kalau untuk yang D4 dan D3 berdasarkan sosialisasi tertinggal yang ada untuk program S1, untuk program yang paling rendah. Oke. Kemudian mungkin silahkan jika ada teman-teman yang ingin langsung bertanya, karena memang ya mungkin kita sharing saja lah, langsung saja bertanya jawab, karena ya itu tadi alasannya, karena saya sudah cukup tua di LPDP, jadi takutnya segala hal yang saya sampaikan sudah tidak relevan. Mungkin yang lebih relevan nanti ada Mbak Leika yang masih segar. Oke. Silahkan, mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Ini Mbak Ririn mungkin ya, bolehlah saya juga bertanya menanggapi begitu ya. Yang pertama, privilege apa yang diberikan oleh LPDP ketika kuliah begitu ya. Artinya seringkali ada kekhawatiran misalnya ya. Meskipun sebenarnya ini juga bisa dicari di panduan-panduan begitu ya, tapi pengalaman masing-masing kan berbeda. Misalnya ada suatu beasiswa di luar negeri yang terlihat uang sakunya kecil begitu, tapi apakah itu cukup untuk konteks negara tersebut? Maka
kita perlu mendatangkan memang awardinya sendiri sehingga dia bisa menjelaskan. Yang terkadang tidak ada tiket penerbangan nih, lalu bagaimana misalnya begitu ya. Jangan-jangan di negara tersebut banyak sekali pekerjaan sampingan yang akhirnya bisa dimanfaatkan untuk digunakan untuk hidup dan sebagainya. Tapi ini bukan LPDP begitu, itu contoh begitu. Nah, pengalaman Mbak Ririn sebagai award di LPDP dulu ya ketika kuliah itu bagaimana? Misalnya karena seperti yang kita tahu LPDP itu beasiswa yang cukup prestisius di Indonesia, bisa dikatakan sekarang first tier begitu ya, yang paling bonafit lah untuk Indonesia begitu, dan memang relatif sulit ya untuk rekrutmen dan sebagainya begitu. Lalu dalam proses kuliahnya bagaimana begitu? Apakah itu akan memberikan dampak yang luar biasa, dampak besar dengan fasilitas-fasilitasnya begitu? Bahkan sampai hari ini saya belum tahu misalnya Mbak, saya sebagai award baru bagaimana dengan dana-dana conference misal begitu? Apakah juga disupport dan sebagainya? Ini juga memberikan wawasan secara utuh kepada kita bersama mengenai bagaimana pengalaman Mbak Ririn dulu ketika kuliah. Yang mungkin itu berbeda dengan yang saya alami dengan Mbak Leika begitu ya. Karena seringkali kebijakan itu berubah dan itu menjadi biasa karena kebijakan pasti berbeda dengan aturan yang awal gitu. Monggo Mbak Ririn sambil menunggu yang lain ya. Monggo. Iya. Oke. Baik. Terima kasih Mas Hari. Privilege apa sih yang kita dapatkan ketika kita menjadi seorang awardee LPDP? Mungkin teman-teman di sini banyak yang bertanya. Kemudian yang kedua adalah privilege dari segi relasi. Nah, yang pertama dulu untuk privilege dari segi keuangan. Nah, kalau di angkatan saya dulu, ketika menjadi seorang awardee LPDP, dalam tanda kutip kita bisa sangat berfoya-foya ketika hidup. Karena untuk living allowance-nya tinggi, kemudian ada dana kedatangan, kemudian setiap tahun ada dana buku, kemudian ada dana conference ke luar negeri, kemudian ketika nanti kita melakukan penelitian juga ada dananya sendiri. Kemudian jika nanti misalnya teman-teman ini sudah menikah dan punya anak, maka nanti akan ada family allowance. Untuk family allowance itu untuk satu istri dan satu orang anak sebesar 25% dari tunjangan yang kita dapatkan. Dan totalnya itu banyak sekali loh teman-teman. Untuk living allowance yang bulanan saja itu jauh di atas ini ya. Sudah kalau di Jogja itu sudah jauh di atas UMR Jogja, dan ini nanti akan disesuaikan dengan kota masing-masing. Jadi semakin semakin besar kotanya, maka nanti living allowance-nya otomatis akan semakin besar juga. Itu akan diberikan setiap 3 bulan sekali. Jadi per bulan kita dapat jatah khusus, tapi nanti diakumulasi 3 bulan sekali turunnya. Kemudian untuk dana kedatangan itu juga ada. Dana kedatangan kalau saya dulu hampir 6 juta sepertinya dapatnya. Kemudian untuk living allowance-nya per bulannya sekitar 4 juta kalau tidak salah. Kemudian untuk biaya bukunya itu per tahunnya dapat 10 juta. Kemudian untuk conference ke luar negeri dulu maksimal berapa ya? Dulu maksimal sepertinya 15 juta. Untuk yang luar negeri. Kalau dalam negeri dapatnya maksimal 5 juta sepertinya. Kemudian untuk ini untuk penelitian seperti TA atau tesis atau disertasi, nah itu nanti tergantung dari skop kita. Apakah kita ada di lingkup sosio-humaniora, ataukah kita ada di lingkup eksak, kemudian apakah kita memerlukan studi lapangan atau studi pustaka, nah itu nanti berbeda-beda. Tapi angkanya ada di angka 2 digit semua. Kemudian apalagi ya, banyak sekali dana-dananya. Kemudian tadi untuk yang family allowance-nya itu dapat 25%, tetapi baru bisa didapatkan setelah 1 tahun menjadi awardee LPDP. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mendapatkan LPDP ke luar negeri, baru bisa memboyong keluarga setelah 1 tahun ada di sana. Kemudian untuk dana-dana yang lain, yang perintilan kecil-kecil, saya lupa apa saja, tapi pokoknya yang umum yang itu. Dan biasanya sudah dijelaskan di dalam buklet, tetapi tidak ditulis secara detail dapatnya berapa juta. Hanya ada ininya saja, rinciannya saja. Misalnya dapatnya living allowance, kemudian buku, kemudian conference. Nah, hanya seperti itu saja, tetapi tidak ada detailnya dapatnya itu berapa juta. Tapi
menurut saya sudah sangat cukup untuk hidup. Bahkan kalau kita hanya fokus kuliah sambil bekerja sih sangat cukup untuk hidup untuk LPDP. Kemudian yang kedua tentu saja adalah teman-teman menjadi award di LPDP, pastikan sering-sering ikut acara yang diadakan oleh LPDP karena di sana pasti akan banyak sekali petinggi negara. Jadi untuk award di LPDP, bertemu dengan petinggi negara Indonesia itu bukanlah sesuatu yang sulit untuk dilakukan karena hampir setiap saat acara seperti itu akan diadakan, entah acara makan malam, acara penyambutan, atau mungkin acara yang lain. Apalagi untuk teman-teman yang mendapatkan kampus di daerah Jakarta, itu akan lebih sering lagi mengadakan acara bersama dengan petinggi negara. Yang di Jogja saja cukup sering, apalagi untuk yang di Jakarta. Apalagi jika teman-teman ikut dalam kepengurusan yang ada di dalam LPDP. Biasanya untuk masing-masing kampus itu disebut dengan istilah kelurahan. Jadi untuk masing-masing kelurahan, misalnya kelurahan UGM itu nanti akan ada satu lurah atau akan ada satu koordinator yang dibantu oleh jajarannya. Nah, jika kita bisa masuk ke dalam pengurus ini, jajaran pengurus ini nanti akan lebih mudah bagi kita untuk menjalin relasi. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa ketika kita lulus nanti kita tidak bisa hanya sekadar mengandalkan ilmu yang kita miliki saja, tapi relasi itu tidak bisa dipungkiri, itu adalah sebuah hal yang sangat penting untuk mendapatkan pekerjaan, kerja di sektor yang formal ataupun di sektor yang non formal. Makanya manfaatkanlah jika teman-teman nanti sudah menjadi award di LPDP, pastikan untuk selalu mengikuti setiap acara di dalam LPDP. Apalagi jika mungkin di antara teman-teman ada target untuk masuk ke dalam birokrasi. Nah, itu akan sangat membantu sekali karena relasinya akan sangat bagus sekali dan sudah terbukti di circle saya, di teman-teman saya angkatan PK 70-an, 60-an, rata-rata mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus, bisa mendapatkan proyek dan sisi yang bagus karena mereka rajin untuk mengikuti setiap acara yang ada di LPDP. Jadi memang untuk membangun relasi, saya rasa untuk LPDP ini adalah beasiswa yang paling bagus relasinya jika dibandingkan dengan beasiswa-beasiswa yang lain. Nah, kemudian boleh saya lanjut untuk menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat ya, Mas Hadi? Ya, boleh, Mbak. Ya. Gilirannya Mbak Leika, tolong beritahukan kepada saya ya Mas, taknya nanti kalau kebablasan ya kita diminta untuk menuliskan kontribusi bagi bangsa. Pastikan kontribusi itu tidak teman-teman lakukan di masa yang akan datang. Nah, jadi harus Halo, Mbak Rin? Seperti terpental ya? masih Putus-putus Mas tadi terakhir. Udah. Apakah teman-teman bisa mendengar suara saya dengan baik? Ya, tadi sempat terputus Mbak sepertinya, Mbak Rin. Sekarang udah bisa, Mbak. Sudah bisa kembali, ya. Oke. Saya kira penjelasan yang luar biasa dari Mbak Ririn ya, dari pengalaman beliau ketika proses studi ternyata pernah juga tidak lolos ya. Jadi itu menjadi hal yang biasa tidak lolos itu. Saya juga sempat tidak lolos sebelumnya karena ketika mengerjakan tes wawasan itu jelek sekali nilai saya. Meskipun saya tidak tahu passing grade-nya berapa, tapi saya yakin karena ketika saya kelas 2 SMA itu contohnya itu kimia saya itu nilainya 4 di rapot. Artinya kemampuan Excel saya sangat rendah. Itu saya kesulitan sekali ketika mengerjakan tes bakat scholastik. Lalu periode selanjutnya saya menggunakan jalur LOE dan alhamdulillah saya keterima begitu ya. Ini nanti mungkin pertanyaan Mbak Atika
kita bahas nanti tidak apa-apa ya Mbak Atika ya, dan rekan-rekan semua, karena Mbak Ririn mohon maaf ya karena tadi terpental begitu sepertinya suaranya kurang jelas. Nah, dan ya luar biasa penjelasan Mbak Ririn mengenai pengalamannya, dan ternyata banyak informasi. LPDP tidak hanya sekedar membiayai kita kuliah, tapi juga memberikan kita relasi, dan itu nyatanya akan sangat bermanfaat ketika nanti bekerja. Seringkali kita hanya bisa menyaksikan Bu Sri Mulyani gitu ya dari TV, dan award di LPDP biasa mungkin ya kan, ketemu dengan beliau, Bu saya award di LPDP, rasa keren begitu ya mungkin ya, dan itu akan menjadi suatu privilege yang tidak terukur. Dan tentu rekan-rekan yang sekarang sudah selesai S1 atau masih, justru yang lebih menarik ketika mereka masih semester awal ya, karena sepengetahuan saya dan pengalaman saya butuh proses yang panjang, sehingga karena aspek utama LPDP salah satu adalah leadership selain mengenai kebangsaan begitu. Nah, tentu keburu dingin ya kopinya Mbak Laika begitu. Saya kira kita harus segera beri kesempatan beliau untuk menyampaikan, tidak berbeda jauh sebenarnya dengan apa yang disampaikan Mbak Ririn, tapi kembali lagi bahwasanya pengalaman orang per orang itu berbeda. Orang per orang akan memberikan pandangannya, pengalamannya, inspirasinya, dan itu akan berguna kepada kita. Meskipun pada akhirnya kita akan kembali ke diri kita, tapi kita butuh refleksi-refleksi yang sangat positif. Oleh karena itu dari sebuah kota di Belanda ya, Mbak Kartika bisa menyampaikan pengalamannya, termasuk sekarang studi, dan nanti saya sudah pesan, nanti sebelum saya sampaikan ke audien untuk bertanya, saya yang pertama kali akan bertanya. Monggo Mbak Laika silakan. Iya, selamat sore semuanya. Selamat sore. Ya, di sini sekarang masih pagi, sekitar jam 10:30 di sini. Mataharinya barusan terbit. Terus tadi kalau melanjutkan dari Mbak Ririn, itu ya Mbak, yang sekarang ini waktu saya mungkin sama Mas Hari yang tahun 2022 juga udah berbeda sistemnya. Jadi kalau waktu saya kan award di tahun 2021, cuman saya baru PK tahun 2022. Tapi di saat saya pendaftaran itu kelihatannya baru pertama kalinya LPDP itu mengadakan sistem yang kalau misalnya udah ada LOA, jadi dia bisa langsung daftar, karena biasanya daftar LPDP dulu, baru kita diberikan kalau nggak salah 18 bulan untuk mencari LOA dari kampus ya. Terus ini juga ada pertanyaan tadi dari Bella, permisi kalau tidak salah itu LPDP ada 2 cara, yang mana kita harus sudah diterima dulu di instansi, dan ada yang daftar LPDP dulu baru daftar kuliah. Iya, memang betul. Terus untuk di tahun saya, karena saya kan tahun 2021, pada saat itu saya sudah dapat LOA, cuman masalahnya adalah LOA saya itu mulainya pada September 2021, di mana LPDP-nya itu baru buka di sekitar bulan Juni-Juli. Jadi kalau misalnya saya mau langsung PK dan langsung ngurus-ngurus visa semuanya, nggak cukup lah waktu untuk sekitar, saya baru diterima jadi award itu bulan Agustus. Untuk ngurus itu selama 1 bulan itu nggak cukup. Jadinya saya harus defer 1 tahun untuk daftarnya, walaupun saya sudah punya LOA pada saat saya daftar LPDP itu. Tapi untuk di tahun 2022 ini, ketika seseorang yang mau daftar LPDP itu sudah dapat LOA, dia akan nggak usah ikut 1 tes, yaitu tes bakat skolastik kalau nggak salah. Jadi cuma ikut tes administrasi yang mana pengecekan berkas sama tes wawancara. Jadi mereka langsung nge-skip 1 level gitu. Itu sama kayak kalau misalnya diterima di PTUD, perguruan tinggi utama dunia yang kayak di Ivy League itu, dia bisa nge-skip 1 level itu karena dia sudah diterima dulu di universitasnya. Jadi kalau misalnya pengalaman saya dari awal kuliah waktu saya di S1 dulu, saya angkatan 2016 ya, saya angkatan 2016, tapi tahun 2018 saya udah pernah ke Belanda, dibiayai juga sama universitas, pada saat itu dibiayai sama International Office untuk melakukan summer school di Utrecht University, di kota beda lagi, itu kota dekat Jerman, pojok bawah.
Dan sekarang saya ada di kabupaten atas sendiri, yang deket pantai. Tapi waktu saya ke Utrecht itu saya mikir, terus wah saya dari Indonesia, saya ke Belanda, banyak sekali data-data pada zaman dulu yang sampai sekarang masih ada di Belanda, jadi belum bisa dikembalikan ke Indonesia. Banyak juga kayak artefak-artefak yang seharusnya bisa dipajang di Museum Nasional, tapi sampai sekarang juga masih ada di Belanda. Jadi saya kayak saya harus kembali gitu. Terus pada saat itu saya memang udah ada rencana untuk melanjutkan S2. Jadi memang dari pertengahan S1 itu saya memang kelihatannya udah muncul benih-benih, kelihatannya saya mau studi lanjut deh nanti setelah lulus gitu. Nah, untuk hal yang pertama sendiri untuk dipersiapkan kalau misalnya mau merencanakan studi di luar negeri itu adalah nabung. Karena untuk di Belanda sendiri pendaftaran di universitas itu kalau mau daftar tok itu harus ada uang pendaftarannya sekitar 100 euro di setiap universitas. Jadi kalau misalnya mau daftar di 3 universitas berbeda, misalnya saya mau daftar di Leiden, saya mau daftar di Amsterdam, saya mau daftar di Groningen, saya harus siap-siap uang sebanyak universitasnya yang mau saya daftari gitu. Walaupun nanti kalau misalnya jadi award di LPDP, uang pendaftaran itu akan dikembalikan. Tapi kalau misalnya nggak diterima, ya uangnya bablas saja 100 euro, bye-bye. Terus yang kedua itu untuk tes IELTS. Tes IELTS kalau ke luar negeri sekarang kelihatannya udah nggak diterima lagi TOEFL, kalau nggak salah. Apalagi kalau di universitas-universitas di Eropa itu kelihatannya TOEFL-nya yang udah setara dengan IELTS, yaitu TOEFL yang komputer based atau internet based kalau nggak salah. Jadi biayanya akan lebih mahal, sekitar 3 jutaan rupiah untuk sekali tes. Dan kalau misalnya biasanya kalau mau ngambil IELTS atau mau ngambil TOEFL itu ada kelas persiapannya dulu dan itu biayanya lebih mahal lagi, bisa sekitar 5 jutaan untuk persiapannya itu. Kebetulan waktu saya kemarin saya nggak persiapan sama sekali, saya cuma persiapannya lewat online aja, latihan online sama baca-baca buku buku soal latihan yang ada di Gramedia atau ada di Togamas itu. Terus itu juga lumayan. Kalau IELTS saya itu kemarin kalau di kurs USD itu masih sekitar kalau misalnya dirupiahkan itu masih sekitar 2,9 juta. Tapi kelihatannya tahun ini naik jadi 3,1 atau berapa saya lupa. 3 Mbak, kemarin saya habis tes. Oh 3, ya. Soalnya ada pengumuman habis naik gitu katanya. Dan itu juga lumayan. Jadi alhamdulillah waktu saya walaupun kuliahnya waktu skripsi saya ada pandemi lalala itu, tapi uang tuitionnya, uang SPP saya per semester itu dikurangi gitu karena kan udah nggak kuliah lagi, cuma skripsi. Jadi uangnya itu saya tabung buat saya bisa tes IELTS gitu. Terus habis itu persiapannya yang kedua itu research tentang universitasnya sama programnya. Kebetulan kan saya udah menyasar satu negara. Dan kayak banyak teman-teman saya yang misalnya saya pengen nih di Jepang, saya pengen nih di Swedia, saya pengen di Belanda. Tapi universitasnya juga berbeda, negaranya berbeda, dan itu risetnya untuk tahu programnya, tahu universitasnya, tahu siapa aja yang ngajar di situ, dan konsentrasinya itu apa aja. Setiap universitas kan konsentrasinya berbeda juga. Itu bakal lebih lama karena waktu saya risetnya sekitar setengah tahunan itu ada untuk di Belanda sendiri. Saya waktu pendaftaran saya sebenarnya menyasarnya universitas itu ada 3. Yang pertama di Utrecht University, yang kedua di Leiden, yang ketiga di Groningen. Tapi yang di Utrecht ini terus saya kayak drop karena pendaftarannya lama. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya aplikasinya nggak langsung diproses, jadi dia harus nunggu dulu, ngumpulin orang banyak dulu, baru nanti bisa diproses. Jadi karena saya keburu mau daftar LPDP, jadi saya udah drop itu Utrecht-nya. Untuk di Leiden, saya sebenarnya overall IELTS-nya lolos kalau mau masuk Leiden. Cuman writing saya kurang 1 poin. Jadi kayak ya udahlah, daripada harus ngambil IELTS lagi, saya bayar lagi.
Saya masuknya ke Groningen yang lolos semuanya. Karena kalau di Leiden sendiri kayak UI-nya Belanda gitu deh. Jadi dia standarnya sangat berbeda gitu ya sama universitas-universitas lainnya gitu. Jadinya seperti itu. Terus ini ada pertanyaan di Pertanyaan chat. Mbak dari Mbak siapa ya tadi ya? Tadi yang Mbak Bella Mbak Bella udah sudah, ya. Mbak Atika ya sepertinya. Ya, Mbak Atika ini, kekurangan dan kelebihan bagi yang sudah memiliki LOA dan yang belum pada saat pendaftaran. Ya, kelebihannya kalau udah punya LOA tadi ya, Mbak, jadi dia akan ngeskip satu seleksi gitu. Jadi kan kalau LPDP itu seleksinya ada 3. Yang pertama tuh seleksi berkas atau seleksi administrasi. Yang kedua itu seleksi TPA, kayak TPA sama tes kebangsaan kalau saya dulu, tapi yang tes kebangsaan ini nggak dijadikan standar lagi, jadi cuma kayak ya udahlah nggak ada nilainya walaupun tetap ngerjain. Yang ketiga kalau misalnya lolos semuanya itu lolos wawancara. Kalau udah lolos wawancara udah resmi jadi awardee. Tapi kalau misalnya Mbak Atika udah punya LOA dulu, jadi udah diterima dulu di satu universitas, per tahun 2022 itu akan langsung lolos ke tahap wawancara. Jadi nggak perlu ikut seleksi yang nomor 2, seleksi ngerjain soalnya itu udah nggak perlu lagi. Kalau saya masih waktu dulu, walaupun saya sudah punya LOA. Terus yang kedua ini, oh iya, terus habis itu kekurangannya kalau misalnya belum punya LOA, ya ada waktunya, sama LPDP itu udah menentukan waktu sekitar 18 bulan bagi awardee-nya untuk cari LOA kalau misalnya dia belum dapat universitas gitu ya. Waktu pandemi kemarin diperpanjang jadi 24 bulan kalau nggak salah, jadi 2 tahun. Jadi dalam kurun waktu itu harus dapat universitas. Kalau misalnya nggak dapat universitas ya udah LPDP-nya di drop gitu. Terus dari Muhammad Akil, proses seleksi universitas seperti apa, Kak? Kalau saya sendiri di University of Groningen itu kemarin waktu pendaftarannya syarat-syaratnya itu nggak terlalu sulit ya. Jadi cuman motivation letter, terus habis itu ada contoh scientific writing sama curriculum vitae. Udah itu toh. Jadi di seleksi sama universitasnya itu kalau di Groningen sekitar di maksimal itu di bulan Februari kalau nggak salah, di bulan Februari, terus akan dilakukan proses seleksi selama 3-6 minggu. Tapi karena waktu saya pandemi kemarin jadi mundur 6-8 minggu untuk prosesnya, baru nanti akan diputuskan dia lolos atau enggak untuk jadi mahasiswa gitu ya. Terus untuk programnya sendiri S2-nya di universitas saya ini ada yang mulai di bulan September sama ada juga yang mulai di bulan Januari. Di bulan Februari. Jadi setahun bukaannya 2 kali. Tapi biasanya kalau yang LPDP dia untuk mulainya programnya di bulan September. Gitu. Iya, sama-sama. Terus apa lagi ya? Oh iya, tadi berhubungan juga sama biaya hidup yang juga sudah sempat disampaikan juga sama Mbak Ririn. Saya buka-bukaan aja ya. Setiap bulan kalau saya menerimanya itu 1.200 euro. Kalau di kota saya sendiri. Kalau di Amsterdam, di Leiden, sama di The Hague, kalau nggak salah itu sekitar dapatnya beda, karena beda kota, dan beda itu juga ya kota besar ya. Kalau misalnya di Leiden, di Amsterdam itu dapatnya lebih 100 euro, jadi sekitar 1.300 euro. Terus kemarin ada ini ya, yang di Inggris
yang jadi satu PK sama saya itu kemarin sempat ada permintaan untuk menaikkan living allowance gitu. Jadi kayak karena tadi ada kelurahannya itu tadi, kelurahan misalnya satu kelurahan di Inggris, semua LPDP yang ada di UK itu meminta tambahan ke Kemenkeu karena Inggris sekarang lagi gila-gilaan sih harganya, apalagi di Eropa sekarang juga lagi ada krisis energi. Yang mana itu bisa naik sekitar lebih 100 sampai 200 euro untuk bayar listrik sama bayar gas aja. Jadi kemarin yang living allowance-nya habis naik itu yang ada di Inggris sama yang ada di Amerika. Karena ada beberapa universitas juga yang di Amerika, setahu saya yang satu PK sama saya itu universitasnya bilang kalau LPDP, this is not sufficient. Kamu misalnya cuma ngasih 1.200 euro, 1.200 USD itu enggak cukup untuk hidup di sini. Jadinya ini harus kamu naikkan gitu. Terus kalau di tempat saya yang kemarin habis naik itu book allowance. Jadi tahun kemarin itu sekitar 580 euro, tapi sekarang udah jadi 600 sekianan euro. Dan FYI di sini buku itu harganya mahal, nggak kayak di Indonesia yang kayak 70.000 udah dapat buku, 150.000 buku impor gitu. Nggak, di sini satu buku itu harganya bisa sekitar 13 euro, jadi di hampir 200 ribuan untuk satu buku. Apalagi kalau misalnya bukunya yang buku-buku benar-benar kayak misalnya buku akademik, buku yang itu harganya bisa nyampe 30 euro, 50 euro yang mana itu mahal banget. Terus oh ya, ada pertanyaan lagi. Persiapan tes skolastiknya bagaimana dari Muhammad Akil? Waktu saya kemarin persiapan tes skolastiknya, saya beli buku yang kayak tes CPNS, tes beasiswa itu, Mas. Jadi saya ngerjain banyak latihan soal, terus banyak juga ngerjain latihan soal yang online. Terus kemarin waktu saya tes LPDP itu matematikanya susah banget. Matematikanya susah banget. Kayak ya Allah ini apa gitu. Tapi ternyata memang bagi mahasiswa-mahasiswa yang daftar award di LPDP yang ke Amerika, itu tesnya hampir sama kayak tes GRE GMAT. Jadi matematikanya nggak ada hitung-hitungan sama sekali, dia cuma logika aja, kayak jawabannya cuman jawaban ini benar, jawaban ini salah, jawaban ini memungkinkan, kayak gitu-gitu. Tapi untung yang bahasa Indonesia bisalah, saya masih bisa kerjain. Terus dari Muhammad Alif Falik Usman, universitas yang ingin kita masuki dan juga tidak ada di list universitas kerjasama dengan pemerintah, apakah bisa mengajukan ke pihak LPDP? Iya, bisa. Jadi, tapi nanti kan kelihatannya tuh daftarnya LPDP itu akan diperbarui ya setiap tahun. Jadi kemarin yang bikin saya lama itu di tahun 2021 itu karena mereka masih nyusun universitasnya ini. Terus di universitasnya itu juga ada kayak tier gitu. Jadi ada perguruan tinggi utama dunia yang PTUD itu kayak misalnya di Harvard atau misalnya di NYU. Kebanyakan dari Amerika sih, saya juga nggak paham waktu lihat daftarnya itu kenapa LSE itu nggak masuk gitu, karena Oxford masuk. Cuman LSE nggak masuk karena itu termasuk salah satu ya PTUD lah. Jadi masih sangat Amerika sentris ya LPDP ini kelihatannya kalau dalam penyusunan universitasnya gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada di list itu masih tetap bisa didaftar, masih bisa daftar. Tapi nanti waktu kelihatannya akan ditanyakan juga waktu wawancara kayak kenapa kau milih di sini gitu. Jadi pinter-pinter pinter-pinter mempromosikannya itu aja, kayak oh di sini programnya ini emang bagus gitu, walaupun belum masuk radarnya LPDP kayak gitu-gitu sih. Alhamdulillah, tapi universitas saya masuk sih waktu itu. Terus sih Mas, itu apa lagi ya? Oh, Muhammad Akil.
pas wawancara LPDP ditanya apa aja, Kak. Jadi waktu saya wawancara itu kelihatannya wawancaranya beda ya. Biasanya katanya LPDP itu wawancaranya 3 orang, tapi waktu saya itu wawancaranya 2 orang tok. Yang satu itu adalah psikolog, yang satu itu jadi kayak memang orang yang Akademik. diposting Ya. dari akademik dari sesuai sama bidangnya. Jadi karena bidang saya soshum, yang pewawancara juga orang di bidang soshum gitu. Waktu saya wawancara itu saya lebih lama sama psikolognya daripada sama akademiknya ini. Jadi yang dari akademik ini dia cuma nanyain sama seperti yang ada di form pendaftaran aja, kayak kenapa kamu milihnya ke Belanda, kenapa kamu milih topik ini sebagai topik penelitian, terus kenapa kok nggak milih di sini aja gitu. Kayak misalnya kenapa kok kamu milihnya di Groningen daripada di Leiden kayak gitu. Terus habis itu tapi kalau sama pewawancara yang dari psikolognya itu lebih lama karena dia bakal nanya, misalnya karena saya mau keluar negeri, itu ditanya gimana nanti kamu menyesuaikan diri di sana, terus habis itu gimana nanti kalau kamu misalnya jauh dari rumah, terus habis itu harus ada di iklim yang berbeda, ada di negara yang sangat berbeda, kayak gitu sih. Jadi lebih ke pertanyaan personalnya yang dibanyakin. Terus saya juga tanya-tanya ke teman-teman awardee yang lain, mereka juga lebih lama sama psikolognya, dan kadang-kadang psikolognya ini nanyanya itu sampai bikin kamu mau nangis gitu, karena saya waktu ditanyain sama psikolognya juga itu benar-benar pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat personal. Maksudnya bukan personal dalam konteks kayak yang beredar di lini masa yang katanya kamu Islamnya Islam apa, kamu ikut komunitas-komunitas apa gitu. Enggak, dia nanyanya kayak menurut kamu yang mendukung kamu untuk bisa sampai di titik ini tuh siapa aja gitu. Terus kayak kalau kamu misalnya lagi burn out, apa yang kamu lakukan, kayak gitu-gitu sih. Jadi lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang ke self development-nya sama kayak ke self interest-nya gitu. Karena sekarang juga ada sistem pelaporan, jadi kalau misalnya ada pertanyaan di wawancara yang nggak nyambung, kayak ini pertanyaannya kenapa kamu nanya kayak gini, itu kita bisa ngelaporin ke LPDP, ke pihak LPDP-nya. Kalau misalnya bapak ini atau ibu ini pertanyaannya off topic nih, nggak boleh, ini pertanyaan yang terlalu personal kayak gitu. Jadi kita bisa lapor sekarang. Izin bertanya untuk penggunaan ini saya nanya lagi. Ya, ini nanti setelah itu kita lanjut ke diskusi ya. Ada Mbak Nuratun Alia, pertanyaan saya kira menarik. Monggo. Ya, untuk penggunaan dana yang diberikan oleh LPDP, apakah diharuskan ada bukti penggunaan setiap dana atau menyesuaikan kebutuhan dari DAUD berdasarkan kebutuhan pendidikan dan hidupnya selama proses belajar? Kalau untuk living allowance-nya nggak ada sih, Mbak. Jadi kan kita ada beberapa dana yang misalnya harus menunjukkan bukti, kayak misalnya dana pesawat, tiket pesawat itu harus menunjukkan bukti, dana pembuatan visa itu harus menunjukkan bukti, terus dana untuk bayar, dana penelitian juga, kalau dana bukunya enggak sih Mbak. Jadi kayak living allowance-nya enggak bakal ditanyain, sama bukunya juga enggak bakal ditanyakan juga. Tapi yang perlu pelaporan itu untuk visa, yang biasanya yang reimburse itu dia bakal harus ada buktinya. Termasuk pendaftaran ya Mbak ya? Iya, termasuk pendaftaran. Kalau misalnya pendaftaran ke kampus itu juga. Tapi kalau tes IELTS masih belum di-cover sama LPDP ya. Semoga tahun-tahun ke depan akan di-cover, karena mahal banget gitu. Karena sama AAS, kalau misalnya tahu beasiswa yang ke Australia itu dia di-cover IELTS-nya. Untuk yang ikut pengembangan bahasa juga ada sih, di cover. Ada TOEFL sama iya, benar. Iya. Itu buat yang itu ya, Mbak. Apa namanya? Afirmasi, iya betul. Iya. Tapi kan itu programnya dari LPDP langsung kan, bukan kita yang sudah pernah ikut program bahasa kemudian minta reimburse, tapi memang sudah ada betul. program khusus ketika sudah menjadi awardee-nya.
Iya, Oke. jadi khusus untuk yang tahun 2021 ya, sama kayak Mbak Leika ya. Jadi saya itu kan ada kesempatan sebenarnya dari LPDP itu PB pengembangan bahasa. Cuman ternyata nilai TOEFL saya itu bisa dikatakan apa ya, di tengah-tengah, dan akhirnya dinyatakan bahwa tidak perlu kayak gitu. Paham? Nah, jadinya pada waktu itu saya diberi kesempatan buat tes TOEFL, tapi nggak usah ikut pengembangan bahasa, nanti uangnya diganti. Ya. Oke. Tapi itu ya Mbak, masih afirmasi ya, jadi belum semuanya. Ya, Mbak Leika, material luar biasa, tidak kalah luar biasa dengan yang disampaikan oleh Mbak Ririn, dan terima kasih Mbak Dini juga menambahkan ya, artinya memberi informasi. Saya kira hari ini kita mendapat gambaran yang utuh ya, artinya rekan-rekan itu mau studi lanjut ke luar negeri atau dalam negeri ada gambarannya, dan ini menjadi hal yang penting. Meskipun saya yakin memang terutama ke luar negeri itu sulit ya, terlihat menakutkan, tapi semua bisa dilalui. Bicara kita hari ini juga bisa studi ke salah satu kampus yang terbaik di dunia, di Groningen begitu ya. Karena memang kalau kita akui kampus-kampus di luar itu lebih established. Mengapa? Bisa dibayangkan kampus pertama Indonesia itu berdiri tahun 46, yaitu UI Jogja begitu ya. Sedangkan kampus di luar itu Leiden itu sudah 1600 sudah berdiri, maka menjadi wajar kalau kampus-kampus di luar itu sedemikian established ya. Tapi yang menjadi penting adalah sebenarnya anak-anak Indonesia itu punya potensi besar untuk masuk ke sana begitu ya. Saya kira ini menjadi waktu yang menarik untuk diskusi, dan saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan semua untuk bertanya, baik kepada Mbak Leika atau Mbak Rin atau keduanya. Silahkan bisa mengangkat tangan begitu ya, lalu saya beri kesempatan untuk bertanya. Monggo, saya persilahkan. Silakan mau bertanya. Ada Mas Adit, monggo Mas Adit mengajukan pertanyaannya. Oh iya, terima kasih atas waktunya Pak Hari. Izin bertanya, di samping faktor umur itu apakah ada batas kesempatan untuk kita mengikuti seleksi LPDP? Bisa dipahami pertanyaannya, Mbak Leika dan Mbak Ririn, monggo. Iya. Bisa. Dimulai dari siapa dulu ini? Mbak Ririn ya, oke, yang sudah lumayan bernafas begitu. Monggo Mbak Ririn. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan dari Mas Adit. Jadi di samping batasan umur, apakah ada batasan kesempatan untuk mendaftar LPDP? Ada, Mas. Jadi untuk seleksi yang administrasi itu maksimal 3 kali. Kalau di tahun saya kurang tahu kalau sekarang. Jadi untuk administrasi maksimal 3 kali. Jika sudah 3 kali ikut seleksi administrasi sudah tidak lolos, maka otomatis blacklist. Kemudian untuk seleksi substansi itu 2 kali. Jika 2 kali tidak lolos seleksi substansi, maka nanti otomatis juga wawancara sudah ya, Mbak, ya, blacklist. substansi itu. Iya, betul. Substansi itu ada wawancara, kemudian ada FGD, penulisan esai on the spot, dan paket-paketnya itu, satu geng itu, pokoknya yang substansi itu 2 kali saja kesempatannya. Kalau sekarang saya kurang tahu apakah masih sama seperti itu atau mungkin justru lebih sedikit lagi kesempatannya. Ya. Kalau dulu administrasi 3 kali, substansi 2 kali. Ya. Terima kasih Mbak Irin atas tanggapannya. Mbak Leika mau menambahkan? Kalau saya sih juga kurang tahu ya Mbak, Mas. Soalnya teman saya itu ada yang kemarin daftarnya bareng saya tahun 2021, tapi dia nggak lolos di tes substansinya, tes TPA-nya itu dia nggak lolos. Karena sekarang beda ya Mbak, kalau Mbak Ririn tadi bilang tes substansinya itu ada wawancara, kira on the spot. Tapi kalau di yang waktu saya ini tesnya tuh cuman tes TPA kayak ngerjain UN gitu, sama kalau misalnya itu udah lolos tesnya wawancara. Jadi teman saya ini nggak lolos di tes kedua. Jadi tes
bakat Skolastik, skolastik ya. kalau nggak salah, iya tes bakat skolastik ini dia nggak lolos. Terus habis itu tapi dia tetap bisa daftar LPDP yang term 2 karena sekarang kelihatannya 1 tahun itu dibuka 2 term. Ya. Jadi term Itu pertama persis saya, sama Mbak, term ya. kedua gitu. Iya, Ya. jadi masih Oke. sama. Ya, ya. Terima kasih Mbak Leka dan Mbak Rin atas pertanyaan Mas Adit ya. Cukup Mas Adit ya? Oh ya, cukup. Terima kasih atas jawabannya. Ya, ya. Oke, yang lain silakan. Masih ada waktu dan masih ada kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada dua narasumber kita. Silakan. Bisa angkat tangan. Memang beberapa sudah bertanya lewat chat begitu ya, sudah kita cicil tadi ya. Dan tentu masih ada yang belum bertanya begitu. Silakan mau bertanya lagi. Ya. Tadi sebenarnya saya mau mulai dengan satu pertanyaan kepada Mbak Leka begitu ya. Gini Mbak, kita itu kan bangsa yang pasca kolonial begitu ya, dan seringkali keluar negeri itu menakutkan begitu ya. Maka seringkali kita tuh punya kemampuan tapi takut luar negeri itu seperti apa. Kadang orang tua ya begitu. Kok kamu nanti di sana terus piye, nggak punya saudara, nggak punya ini dan sebagainya begitu. Nah, apakah itu juga terjadi dalam diri Mbak Leka pada awalnya? Tentu sebelum ke Utrecht ya, karena ketika sudah ke Utrecht pasti ternyata luar negeri itu seperti kota yang banyak turis asingnya saja begitu ya. Kalau sudah ke luar negeri, saya dulu begitu juga ya. Tapi teman-teman ini kan untuk memulai itu kan berat Mbak ya. Kita kadang ke kota lain itu jauh begitu ya. Kalau di luar negeri mungkin itu ya. Tapi ini ada pertanyaan ya, mungkin pertanyaan saya nanti saja ya. Ini ada satu pertanyaan dari Bu Endang. Atau saya cepat itu aja Mbak ya. Jadi apakah itu juga dialami Mbak Leka dan bagaimana cara mengatasi itu? Mungkin teman-teman Mbak Leka juga cerita ya. Dan harapannya teman-teman yang ingin keluar negeri itu menjadi berani. Gitu. Monggo Mbak Leka. Jadi waktu saya dulu itu pertama kali ke Belanda itu kalau summer course kan memang itu ya Mas, memang banyak banget orangnya yang dari berbeda sama umurnya juga ada yang udah 30 tahun, udah 40 tahun. Tapi saya merasa kalau misalnya di Belanda itu kelasnya lebih santai. Kayak dosennya juga di kampus itu cuma pakai kaos karena waktu itu summer ya. Cuma pakai kaos, cuma pakai rok, cuma pakai dress yang flowy gitu. Jadi kelasnya lebih santai. Orang-orangnya juga kalau misalnya kita mikir, pasti nanti kita ngomong bahasa Inggris terus grammarnya salah, terus nanti kita akan dikoreksi. Ternyata juga enggak, karena orang Belanda juga bahasa pertamanya juga bukan bahasa Inggris gitu. Karena bahasa pertamanya juga bahasa Belanda gitu. Jadi ternyata ya nggak menakutkan. Cuma yang menakutkan ini Mas, standar nilai yang berbeda ya. Jadi di Belanda itu nilainya kalau di sini kan 7,5 gitu ya. Misalnya KKM, kebanyakan KKM kan 7,5 apa 7 gitu. Di sini KKM-nya 5,5. Di sini KKM 5,5 dan nilai 10 itu nggak ada. Nilai 9 itu impossible, kecuali kalau misalnya dia udah benar-benar kayak pinter banget itu baru bisa dapat nilai 9 gitu. Di sini standar nilai itu 6, 7. Jadi waktu kayak pertama saya ke sini dapat nilai 6,5 itu kayak what gitu. Jadi apa ya? Terus saya curhat ke Panji waktu itu juga kayak kenapa saya dapat nilai 6 gitu. Tapi ternyata teman-teman saya yang bahkan dari Eropa Timur juga mereka bilang kalau standar nilai di Eropa Barat itu wah gila, udah 7 itu udah kayak 9 gitu. Jadi alhamdulillah kalau dapat 7, dapat 8 itu udah sujud syukur gitu. Apalagi kalau dapat 9 gitu. Karena itu termasuk salah satu yang impossible. By the way, saya belum pernah dapat 9 Mas di sini, Mas. Nggak kayak di Indonesia itu 9 gampang banget gitu dapat nilainya. Itu sih sama nggak semenakutkan itunya kayak orang-orang di sini itu pasti bakal membantu gitu. Jadi kalau dulu misalnya kita takut orang-orang Barat itu pasti orangnya sangat individualis gitu. Enggak, mereka apalagi Belanda ya. Kalau Belanda kan orangnya katanya orang-orang jutek gitu, orang-orang Belanda, orang-orang Jerman gitu. Tapi ternyata juga enggak gitu ya. Kayak kita sama aja sukanya stereotyping gitu. Itu sih Mas. Mbak Leka, ada satu pertanyaan dari Bu Endang Sartika, monggo silakan dijawab. Oh iya. Mungkin nanti Mbak Rin bisa menambahkannya untuk akhir sesi kita. Kan setelah lulus, kasusnya jika kita ingin kemudian melanjutkan studi setelah S2 kemudian S3, apa diperbolehkan atau harus mengambil
mengabdi dulu baru melanjutkan S3. Ini saya kurang tahu teknisnya ya, Mbak Endang. Tapi tadi saya mau beri contoh, tapi saya ingat teman saya yang di sini S2-nya bukan LPDP, jadi dia bisa langsung S3, tapi S3-nya dapat LPDP. Tapi setahu saya memang apalagi kalau kuliahnya di luar negeri kelihatannya harus mengabdi dulu, tetap 2 tahun baru boleh daftar lagi gitu. Kelihatannya seperti itu. Mungkin Mbak Ririn? Ya, monggo Mbak Ririn bisa menambahkan. Oh ya, baik. Jadi untuk pengabdian dari LPDP ini tidak kita pahami sebagai pengabdian dalam arti yang sempit ya. Jadi untuk pengabdian di sini tidak harus menunggu kita lulus S2 dulu baru melakukan pengabdian. Jadi jika mungkin Mbak Endang ingin melakukan studi lanjut, misalnya tidak mau menunggu terlalu lama dari S2 ke S3, maka pengabdian bisa dilakukan selama menjadi awardee LPDP yang S2. Jadi pengabdian di sini tidak dalam arti sempit harus betul-betul ada waktu khusus untuk mengabdi. Jadi ketika dalam proses studi kemudian diimbangi juga dengan pengabdian, itu justru yang lebih bagus dan justru yang seperti itu yang dicari oleh LPDP. Karena memang sebenarnya kita tidak hanya diminta untuk kuliah saja, tetapi juga diminta untuk langsung terjun ke masyarakat. Jadi ada baiknya kalau mau melanjutkan S3, pengabdian bisa dilakukan selama proses studi S2. Jadi nanti bisa langsung lanjut S3. Seperti itu. Ya, terima kasih tambahannya Mbak Rin dan Mbak Leika ya. Saya kira begitu ya jawaban untuk pertanyaan ini. Dan memang seperti yang disampaikan oleh dua narasumber kita, LPDP itu selalu berubah kebijakannya. Itu menjadi sesuatu yang nyata begitu. Misalnya tahun 2015 itu yang mendapat LPDP S2, dia bisa langsung mendapat S3 asal dapat LOE itu lebih dari setahun, bahkan tidak perlu seleksi LPDP begitu ya. Dan mungkin di era Mbak Ririn tahun 2017 berbeda, dan sekarang di era Mbak Leika dan saya juga berbeda. Artinya harus selalu up to date begitu ya, karena seperti syarat tadi juga ternyata juga beda ya proses seleksi. Tapi yang disampaikan baik Mbak Leika dan Mbak Rin ternyata pasti itu benar ya, berdasar pengalaman masing-masing, karena seringkali tidak berlaku surut ya. Artinya sekarang kebijakan seperti apa mungkin juga itu yang akan dijalankan, dan mungkin ketika nanti ada periode selanjutnya kebijakan apa mungkin itu yang juga akan dijalankan. Saya kira begitu ya jawaban untuk pertanyaan Bu Endang Sartika gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Kesempatan terakhir untuk bertanya sebelum kita akhiri pertemuan yang sebenarnya sangat sayang untuk kita akhiri ini ya. Oh ya, ada Mas Muhammad Falik Usman, monggo. Ini seperti Mas Alif, halo Mas Alif, mungkin ini penanya terakhir ya, ini dari UNJ, monggo Mas Alif. Ya, terima kasih kesempatannya Pak. Suara saya terdengar ya Pak ya? Ya, terdengar Mas ya. Baik. Ini mungkin terkait tadi tentang pengabdian ya. Nah, ketika kita dapat awardee di luar negeri, kemudian misalnya kita mengajar di sana. Nah, apakah ketika kita mengajarkan secara mandiri seperti itu? Kemudian misalnya mengajar bahasa Indonesia lah seperti itu di luar negeri. Nah, apakah ketika itu kita mendapatkan misalnya otomatis ada via honornya gitu. Apakah kita boleh menerima itu seperti itu? Apakah harus itu free untuk orang-orang sana ketika mereka ingin belajar bahasa Indonesia? Harus kita beri kelas gratis terus seperti itu, ataukah kita boleh menerima honor atau misalnya biaya administrasi dari mereka? Soalnya saya dengar kalau LPDP tidak boleh bekerja atau tidak boleh, bahkan kita menjadi misalnya asisten dosen saja, setahu saya tidak boleh menerima biaya itu seperti itu. Atau mungkin saya ingin tahu lebih jelas seperti itu. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang menarik ya, dan Mas Alif ini memang pengajar BIPA, jadi mungkin akan studi lanjut dengan LPDP di Jerman misal karena prodi Jerman, dan apakah boleh menerima kemungkinan itu ketika nanti di Jerman. Monggo, keduanya bisa. Siapa dulu? Mbak Saba dulu yang mau jawab? Monggo Mbak Ririn dulu, Mbak. Mbak Ririn, oke.
Ya, monggo Mbak Ririn. Oke, baik, terima kasih. Jadi begini Mas Alif, untuk pengabdian itu memang di LPDP setahu saya harus yang non-profit. Jadi ketika kita ingin mengajar, maka secara otomatis kita tidak mengajar secara profesional dalam artian kita dibayar. Jadi yang dihitung sebagai pengabdian itu ketika kita melakukan sesuatu yang bersifat non-profit. Setahu saya seperti itu Mas, yang boleh dilampirkan sebagai pengabdian. Oke, mungkin bisa ditambahi oleh Mbak Laika. Monggo Mbak Laika. Iya, kalau di tempat saya kemarin pengabdiannya itu ya Mbak. Jadi enggak terserah mau melakukan apa aja. Yang penting kalau misalnya ditekankan sama LPDP-nya kalau misalnya kamu adalah awardee di luar negeri itu pengabdiannya ya itu selama 2N+1 itu. Jadi kamu harus pulang gitu. Tapi terserah kamu pulang mau balik kerja atau kamu pulang mau kayak misalnya melakukan volunteer sama NGO itu juga nggak apa-apa, terserah gitu. Yang penting waktu pengabdiannya ini itu adalah 2N+1 itu tadi, itu dihitung waktu pengabdian gitu aja sih. Tapi kalau ini saya juga lagi mengalami problem yang sama ya, Mas Alif tadi kalau nggak salah ya. Apa namanya? Karena saya itu ada program magang wajib gitu, yang di satu universitas gitu, yang mana di sini program magang itu berbayar gitu. Jadi saya nanti kelihatannya harus koordinasi juga sama LPDP karena kalau misalnya saya diterima magang di sini, saya pasti akan menerima uang gitu dari institusi tempat saya magang gitu, atau mungkin apa namanya kayak uang transport gitulah misalnya. Kalau misalnya paling sedikit uang transport, jadi saya harus koordinasi juga sama LPDP-nya gitu. Ya, Semoga menjawab Mas. tadi tanggapan dari Mbak Ririn dan Mbak Laika. Bagaimana Mas Alif? Ya, baik. Boleh tanya? Boleh, silakan Mas Alif ya. Ini terkait misalnya kepulangan dan pengabdian setelah kita apa namanya misalnya 2 tahun studi. Itu ketika pulang, nah kan katanya 2 tahun itu. Apakah itu memang harus 2 tahun? Apakah misalnya kan kita nggak terus tinggal di sana setelah studi seperti itu. Nah, misalnya negara Jerman tuh setahu saya memberikan beasiswa magang seperti itu. Jadi saya tuh punya rencana plan seperti itu setelah 2 tahun studi gitu ingin apa namanya apply beasiswa lain yang itu apa namanya magang di salah satu institusi pemerintahan di Jerman. Nah, seperti itu tuh apakah boleh atau memang harus kita pulang ke Indonesia dan harus apa namanya magang atau mengabdi memang harus penuh 2 tahun atau seperti apa lebih lengkap itu. Terima kasih Pak. Ya, ada yang menanggapi monggo Mbak Laika? Iya, ini Mas. Jadi kemarin waktu saya PK itu juga dibicarakan soal itu juga karena ada beberapa program yang memang mewajibkan program magang gitu ya, termasuk program saya. Tapi masalahnya program saya ini ada di tengah-tengah semester. Jadi mungkin ada memang yang universitas terus dia bekerja sama instansi yang mana nanti mahasiswanya boleh magang di situ. Itu nggak apa-apa, tapi harus dibicarakan sama LPDP kayak misalnya proyeksi kelulusan kamu itu selama 1 tahun gitu. Kalau saya kan 1 tahun. Proyeksi kelulusan 1 tahun, jadi di luar 1 tahun itu LPDP udah nggak membiayai lagi. Jadi biayanya akan ditanggung sendiri. Jadi misalnya kalau misalnya Mas mau magang selama 6 bulan gitu ya di instansi di Jerman, itu nanti biaya sendiri gitu atau biayanya yang ditanggung oleh instansi di Jerman ini. Tapi kita harus bilang ke LPDP kayak Bapak Ibu, saya ada program magang yang bisa mendukung studi saya, tapi masa studi saya akan nambah gitu. Saya pulang ke Indonesia itu akan lebih lama daripada yang diproyeksikan yang udah tercatat di Simonef-nya LPDP gitu. Itu tetap koordinasi aja Mas sama LPDP-nya, tapi bisa jadi nanti tetap ditambah waktunya gitu. Kayak misalnya kalau saya 2N+1 berarti saya setelah masa studi saya harus 3 tahun ada di Indonesia. Tapi nanti kalau misalnya saya mau magang selama 6 bulan lagi, berarti ya dikali saja 1,5 tahun gitu.
2 kali 1,5 tahun plus 1 gitu Mas. Kalau ini Mbak, saya pulang dulu dan kayak mungkin kita ya dari studi kan mungkin ingin misalnya istirahat atau bagaimana, misalnya berapa bulan baru nanti apply beasiswa itu masih bisa Mbak, atau kita beasiswa magang itu masih boleh dari Itu LPDP? kelihatannya kalau dari LPDP dia ada kerjasama sama imigrasi Mas. Jadi kita tetap boleh ke luar negeri. Cuman kelihatannya di bawah maksimal itu 2 atau 3 bulan. Gitu. Jadi kalau di atas itu nanti kita bisa dapat surat peringatan. Gitu. Jadi kelihatannya kalau misalnya untuk international conference gitu, misalnya kita pulang udah berapa bulan kita pulang terus ada international conference, kita bisa berangkat karena itu cuma 3 atau 4 hari gitu. Tapi kalau misalnya kita dicek di luar negeri itu udah lebih dari 3 bulan, kayak loh ini barusan pulang kok udah pergi lagi selama 3 bulan, itu kelihatannya bakal diurus dapat SP dapat surat peringatan. Satu lagi ya. Satu lagi Pak, ini kan misalnya yang 2 tahun, yang SD-nya 2 tahun itu, apakah boleh pulang kampung ketika ketika masa studi, misalnya sedang libur atau pulang kampung ke Indonesia, itu boleh nggak sih Mbak? Boleh, teman saya ada yang kayak gitu Mas. Okay. Selama duitnya cukup buat biaya penerbangan itu nggak apa-apa, iya. Tapi tidak ditanggung oleh LPDP itu ya, hanya keberangkatan dan kepulangan saja. Betul. Ya, begitu Mas Salim. Cukup. Terima kasih Pak, Mbak. Ya, ini satu yang mungkin ini penting ya Mbak Leika. Mbak Leika dulu wawancaranya pakai bahasa apa ketika seleksi LPDP? Oh ya, saya waktu sama psikolognya bahasa Indonesia, tapi waktu sama akademisinya saya pakai bahasa Inggris, full bahasa Inggris. Oke ya, ini teman-teman ya, artinya juga tidak yang terlalu semenakutkan, misal reviewernya 3 bahasa Inggris semua juga tidak, mungkin ngos-ngosan begitu ya sambil mikir ngomongnya, tapi ternyata juga ada kemudahan-kemudahan yang bisa diambil begitu. Saya kira hari ini luar biasa ya penjelasan dari pengalaman Mbak Ririn, terutama ketika sudah kuliah dan lulus itu ternyata kita bisa memanfaatkan link LPDP itu untuk karir kerja dan sebagainya, dan bagaimana pengalaman juga studi di Indonesia yang ternyata jangan khawatir, bahkan ketika Anda bekerja pun dan terima LPDP jangan ragu untuk misalnya kalau ya resign begitu ya, karena tentu yang kita peroleh ketika kita sudah bergelar S2 itu lebih banyak dibandingkan ketika S1, dan jangan khawatir ya, pasti selalu ada itu yang disampaikan Mbak Rin tadi ya, berkaitan dengan apa yang didapatkan ketika kita sudah selesai kuliah dan prosesnya seperti apa. Dan Mbak Leika juga menjelaskan bagaimana proses studi ke luar negeri itu sebenarnya juga relatif agak berat, relatif ya. Tapi di sisi lain hasilnya juga luar biasa, sekarang punya pengalaman di luar negeri dan teman-teman punya kesempatan itu juga untuk mendapatkan hal yang sama, baik seperti yang dialami Mbak Ririn, Mbak Dini, maupun oleh Mbak Leika yang sekarang studi di luar negeri. Dan saya kira cukup menarik pertemuan hari ini, tapi tentu waktu yang harus kita salahkan ya, karena sudah semakin sore dan kita juga dibatasi oleh Zoom begitu, dan pertemuan hari ini harus kita akhiri, tetapi luar biasa, dan rekan-rekan bisa kembali menyaksikan rekaman ini melalui akun YouTube-nya TBB Banyumasan ya, termasuk yang belum bisa datang nanti juga bisa di-share ke teman-temannya, karena informasi ini menarik. Informasi ini menarik, pemerintah memberi beasiswa luar biasa banyak, dan mari kita manfaatkan, karena terakhir informasi yang saya dapat kas LPDP 120 triliun. Anda bayangkan siapa yang mau ngambil kalau bukan kalian semua. Saya kira demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya untuk Mbak Ririn yang sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya mengajar, dan Mbak Leika yang sudah meluangkan waktu juga di sela-sela udara dingin di kota Groningen dan untuk perkuliahannya. Dan saya kembalikan kepada Mbak Dini sebagai host untuk acara pada kesempatan sore ini. Sekian dari saya, terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak untuk pemateri yang luar biasa dan sangat menarik, kita bisa berdiskusi dan berpartisipasi. Terima kasih semuanya teman-teman yang juga gabung ya untuk pada sore hari ini. Ya, sebelum kita menutup acara pada sore hari ini, marilah kita foto terlebih dahulu ya.
Ya, silakan untuk on cam teman-teman semuanya. Silakan on cam. Oke. Oke. Ya. Oke. Satu lagi ya, satu kali lagi. Oke, sebentar, sekali lagi. Sebentar ya, mohon maaf ya. Oke, terima Sekali kasih semuanya. lagi. Ya, oke. Ya, sudah. Ya. Sekian saya selaku host pada sore hari ini mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ririn, terima kasih Mbak Leka ya sudah meluangkan waktu, Mbak Dini juga, dan rekan-rekan semua. Mas Panji sebagai agen, terima kasih Mas Panji ya. Agen apa nih Mas? Agen perubahan. Ya, ada agen perubahan katanya ya. Semua yang sudah meluangkan waktu, semoga bermanfaat ya pertemuan singkat kita di hari ini. Ya.